Eits Moji. Good morning, Mojibadi, jumpa lagi bersama saya Beverly Gunawan dan juga selamat ulang tahun yang ke-496 untuk ibu kota kita tercinta DKI Jakarta. Main ke PRJ seru kali ya, apalagi hari ini MRT, LRT dan Transjakarta hanya Rp1.000. Pas banget kan? Ya, Mojibadi, inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, misteri pembunuhan pria lanjut usia yang mengapung di sungai di Desa Kayu Bulan, Kabupaten Kapuas akhirnya terungkap. Pelaku merupakan 3 orang wanita yang diduga sakit hati terhadap korban. Cemburu buta membuat seorang pria di Batu Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan nekat menghabisi nyawa istrinya. Tersangka menduga pasangannya itu berkomunikasi dengan pria lain melalui pesan singkat dan media sosial. Kita ke ibu kota, Mojibadi, diduga tidak terima ditabrak saat keluar dari jalan tol. Seorang sopir truk mengadang pengendara mobil di Jalan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Sempat terjadi cekcok saat sopir truk menggebrak dan menendang mobil yang diadangnya. Jasad perempuan ditemukan di perkebunan jagung di Ngawi, Jawa Timur. Saat ditemukan kondisi jasad sudah membusuk. Kuat dugaan perempuan itu merupakan korban pemerkosaan lalu dibunuh karena ditemukan jeratan kain di bagian leher. Sapi dan kambing memang selalu menjadi hal yang penting dalam perayaan Idul Adha. Namun hanya gara-gara rebutan tali pengikat sapi, 2 pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat duel menggunakan senjata tajam. Bahkan salah seorang diantaranya menderita luka parah. Mojibadi, jangan kemana-mana, Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai komplotan begal di bawah umur. Selengkapnya sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Beverly Gunawan. Begal masih marak terjadi di tanah air. Kali ini polisi meringkus 7 komplotan begal yang semuanya masih di bawah umur di Medan, Sumatera Utara. Komplotan ini menggunakan gadis remaja sebagai umpan untuk menjebak korban. Masih dengan berita mengenai begal, Mojibadi, seorang pengendara sepeda motor menjadi sasaran 2 pelaku begal sadis di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam aksinya, pelaku yang mengacungkan senjata tajam memepet dan menendang korbannya hingga terjatuh. Sesosok mayat pria ditemukan mengambang di dermaga Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara. Jasad terlihat oleh petugas pelabuhan yang tengah melakukan patroli. Kita beralih ke Jawa Timur, warga memergoki 3 pemuda mencuri tiang kabel internet di Jember. 1 pemuda babak belur dihajar warga. Tidak hanya itu, warga juga merusak mobil bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut tiang curian. Remaja di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena menganiaya temannya dengan anak panah. Informasi selengkapnya berikut ini. Kita beralih ke Jawa Barat, 1 pelajar tewas menjadi korban tawuran di Subang. Polisi mengamankan 4 pelajar yang diduga terlibat aksi tawuran tersebut. Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi Pemprov DKI tertibkan warga yang bermukim di kolong jalan tol. Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Masih bersama saya Beverly Gunawan dalam Moji Pagi. Guna menertibkan permukiman liar di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta melakukan pendataan terhadap warga yang menghuni sejumlah kolong jalan tol. Di bawah tol Jelambar Baru, Grogol, Petamburan misalnya tercatat ada sebanyak 100 orang yang bermukim di sana. Apakah Anda berencana membuat surat izin mengemudi atau SIM? Siap-siaplah Mojibadi karena ada syarat baru, yaitu wajib memiliki sertifikat mengemudi. Polisi mengklaim syarat ini diberlakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Depok, Jawa Barat melebihi kapasitas tampung. Sampah akan direlokasi ke tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah atau TPPAS di Lulut Nambo, Cibinong, Bogor. Kita ke informasi lainnya, sedang viral di media sosial seorang ibu rumah tangga melahirkan di dalam sebuah mobil pickup milik toko bangunan. Berikut ini informasi selengkapnya. Akses jembatan penghubung antar desa menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi warga desa Gunamekar, Kecamatan Bumbungan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Namun kini mereka tak lagi bisa menikmatinya. Anak-anak terpaksa harus telanjang kaki menyeberangi sungai untuk berangkat ke sekolah. Jangan kemana-mana, Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi tangis haru keluarga mengiringi keberangkatan calon jemaah haji. Kembali lagi di Moji Pagi, serba-serbi keberangkatan haji dari Indonesia memang selalu menjadi cerita. Seperti yang satu ini, tangis haru keluarga mewarnai keberangkatan ratusan jemaah haji embarkasi Makassar. Sementara itu, salah satu jemaah haji asal Surabaya kedapatan membawa 6 koper rokok saat tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Jelang puncak ibadah haji, berbagai fasilitas telah disiapkan untuk para jemaah haji Indonesia di Mina, Mekah, Arab Saudi. Para petugas kesehatan mewaspadai potensi kelelahan yang mungkin dialami jemaah saat tiba di Mina. Kembali lagi ke tanah air, jelang Idul Adha atau Hari Raya Kurban, penyakit lumpy skin disease atau lato-lato menyerang ratusan sapi di sejumlah daerah. Lantas, apakah sapi yang terjangkit LSD ini aman untuk dikonsumsi dagingnya? Berikut ini informasi selengkapnya. Sepekan jelang Hari Raya Idul Adha, harga daging ayam mengalami kenaikan. Bahkan di Pasar Selipi, Jakarta Barat, daging ayam potong broiler kini dijual seharga Rp55.000 per kilogramnya. Presiden Joko Widodo melakukan sidak ke pasar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aktivitas itu dilakukan Presiden di hari ulang tahunnya yang ke-62. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan mengajak Anda melihat keseruan di Pekan Raya Jakarta. Ada jajanan apa saja di sana? Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Masih bersama saya Befli Gunawan dalam Moji Pagi, Moji Badi Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Terkenal dengan pesta rakyat yang menyediakan berbagai hiburan serta pameran, tak ketinggalan aneka jajanan dan kuliner unik yang tidak boleh dilewatkan. Memeriahkan hari ulang tahun Jakarta yang ke-496, berbagai kuliner khas Betawi sangat cocok untuk dinikmati. Dan berikut ini adalah olahan ayam kodok dan ikan gabus pucung yang menggugah selera. Ke informasi cuaca, pagi ini seluruh wilayah ibu kota diperkirakan akan cerah berawan. Sementara di siang hari cuaca diprediksi berawan juga dan waspadai potensi hujan ringan pada malam hingga dini hari merata hampir di seluruh wilayah Jakarta. Khusus untuk wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara diprediksi akan terjadi hujan petir. Dan berikut ini perakiraan cuaca yang kami rangkum dari laman BMKG. Moji Badi, saksikan pertandingan Volleyball Nations League 2023 antara Serbia kontra Jerman pada pukul 9:30 malam waktu Indonesia Barat dan pertandingan antara Belanda versus Polandia pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat nanti. Saksikan juga pertandingan AVC Challenge Cup for Women 2023 live dan eksklusif hanya di Moji.
Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Ya Moji Buddy, usai sudah rangkaian Moji pagi hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Beverly Gunawan, pamit undur diri, sampai jumpa dalam Moji pagi selanjutnya, hanya di Moji, seru banget.